Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang pertama, mata pelajaran PPKN kelas 6. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua pokok bahasan yang nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah penerapan nilai Pancasila dalam upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Anak-anak, kalian tahu lambang negara kita apa? Iya, burung Garuda atau Garuda Pancasila. Jumlah bulu pada burung Garuda itu ternyata melambangkan proklamasi kemerdekaan negara kita. Ya, coba kita amati bersama. Di sini Pak Guru ada gambar burung Garuda. Coba untuk yang pertama kalian cermati di sini. Pada sayap burung Garuda itu ternyata berjumlah 17 helai bulu. Ini melambangkan tanggal kemerdekaan negara kita, tanggal 17. Kemudian pada bagian bawah, ini pada bagian ekor, ini berjumlah 8 helai, ini menunjukkan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Kemudian di bawah perisai di sini bulunya berjumlah 19, kemudian di leher berjumlah 45 atau jika digabung 1945. Nah, kita ulangi. Tadi pada bagian sayap 17, bawah ini ekor 8, 17 Agustus 1945. Kemudian di dadanya atau di badan di sini ada sebuah perisai, terdapat 5 gambar 5 di sini, yang ada gambar bintang, kemudian rantai, pohon beringin, kepala banteng, kemudian padi dan kapas. Gambar di sini ini menunjukkan sila dalam Pancasila yang berjumlah 5. Yuk coba, kalian tahu sila yang pertama apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilambangkan dengan simbol lambang bintang. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini disimbolkan dengan rantai. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila yang keempat, anak-anak. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, jika Pak Guru gabungkan menjadi satu, ya, nanti di slide berikutnya. Anak-anak, Pancasila ini dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata. Yang pertama itu panca, artinya 5, kemudian sila artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila artinya 5 asas yang mengandung nilai-nilai luhur. Maka tadi dalam bagian depan dari pelajaran tadi, nanti yang akan kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka ini jadi Pancasila artinya 5 asas yang mengandung nilai-nilai luhur. Nanti nilai luhur apa saja kita bahas satu persatu. Ini ya, tirukan bersama-sama dengan Pak Guru. Yuk, kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti silakan anak-anak, Pak Guru yakin sebagian besar sudah hafal. Bagi yang belum hafal, silakan mulai hari ini dihafalkan ya. Nanti Pak Guru harapkan ketika nanti kita bertemu lagi setelah pandemi ini selesai, ya, nanti Pak Guru minta semuanya untuk menghafalkan Pancasila ini. Ya, kita lanjutkan. Dari sila yang pertama, tadi apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung makna ketuhanan. Apa maksudnya? Maksudnya, bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama tertentu. Jadi kita boleh memeluk agama yang kita yakini. Tidak hanya diperbolehkan untuk memeluk agama, bahkan kita juga diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah kita. Ya, ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh warganya. Ya, lambang dari sila yang pertama ya tadi yaitu tanda bintang, betul. Lantas nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sila yang pertama? 1. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya akan adanya Tuhan. Takwa berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 3. Menghormati pemeluk agama lain. Jadi karena di negara kita tidak hanya agama Islam. Ayo coba sebutkan agama selain Islam ya. Agama yang ada di negara kita. 1. Selain Islam ya. 1 Islam, 2 Kristen, Katolik, betul. Kemudian Hindu, Buddha dan Konghucu. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila yang pertama, yang keempat yaitu hidup rukun antar umat beragama, tidak saling menghina, tidak saling mengejek satu sama lain. Kemudian yang kelima, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita tidak boleh, kita beragama Islam, tetangga kita beragama non-Islam atau non-Muslim, kita paksa agar menjadi atau menganut agama Islam. Tidak boleh. Tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama. Dan yang keenam, kita diharuskan untuk memberikan kebebasan kepada umat agama lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Misalnya hari Minggu umat Kristen itu biasanya beribadah di gereja. Tidak boleh kita melarang mereka untuk tidak beribadah, tidak boleh. Apalagi sampai mengganggu, menyalakan petasan misalnya di samping gereja, tidak boleh. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama itu antara lain menghormati pemeluk agama lain, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang keempat, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ini poin yang kedua ini agak penting, diingat-ingat ya anak-anak ya. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama dalam rangka pelestarian hewan dan tumbuhan. Awas, dalam rangka pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada dua. Yang pertama, menyayangi dan merawat hewan. Jika kita menyayangi dan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita sudah menjalankan nilai luhur yang terdapat dalam sila pertama. Kalian di depan rumah mungkin biasanya ada pot berisi tanaman hias disiram. Jika ada rumput dicabut. Kemudian mungkin yang punya kucing atau hewan-hewan lain dirawat. Yang kedua, melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Kalian tahu apa saja hewan atau tumbuhan langka yang kalian ketahui? Ada harimau, jerapah, gajah, dan seterusnya. Kita ikut untuk membantu melestarikan.
Sila yang kedua, anak-anak, apa bunyinya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kandungan arti dari sila yang kedua? Sila yang kedua itu mengandung arti bahwa kita harus memperlakukan sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian hal itu harus dilandasi dengan bahwa manusia itu memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat punya derajat, punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang pejabat, semuanya punya hak, punya derajat, punya kewajiban yang sama. Ya, lambang dari sila yang kedua yaitu rantai emas. Ya, di sebelah kanan atas sudah Pak Guru beri gambarnya. Lantas nilai luhur apa saja yang terkandung dalam sila kedua? 1. Kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan harga dan martabatnya. Ada tetangga kaya, kita selalu memuji-muji, yang miskin dihina tidak boleh. Kita harus memperlakukan manusia sama. Mau baik si kaya, si miskin, sama derajatnya. Nah, ini. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Ada orang yang lemah, kita hina. Bahkan kita mungkin disiksa, tidak boleh semena-mena. Saling mencintai. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Lagi seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan, kita ulurkan tangan kita bantu mereka. Jika kita melakukan semua itu, kita sudah termasuk melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua. Lantas, sikap seperti apa yang sesuai dengan sila yang kedua? Tadi, tidak sewenang-wenang kepada orang lain. Yang kuat menindas yang lemah tidak boleh. Tidak boleh sewenang-wenang kepada orang lain. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, bekerja sama dengan orang lain. Kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. 4. Memperlakukan orang lain dengan baik. Dan yang kelima, membantu orang lain yang membutuhkan tadi. Lantas, perilaku sila yang sesuai dengan sila yang kedua dalam rangka pelestarian hewan dan tumbuhan apa? Ini juga sama. Kalau tadi di sila pertama ada 2, sila yang kedua ini juga Pak Guru beri 2. Yang pertama, kita membersihkan kandang hewan. Nah, di rumah ada yang memelihara kambing, atau mungkin sapi. Nah, kalau kita burung juga ada, ya boleh. Kelinci, kelinci. Nah, kalau kalian membersihkan kandang kelinci, kandang kambing, atau yang di rumah punya burung, kandangnya kita bersihkan, berarti kita sudah melaksanakan nilai luhur yang ada yang terkandung dalam sila yang kedua. Apa contoh yang kedua? Peduli terhadap lingkungan sekitar. Pedulinya bagaimana? Cara yang paling mudah. Kalau kalian membeli jajan, membeli makanan, makanannya dimakan, bungkusnya jangan dibuang sembarangan. Berarti kita sudah peduli terhadap lingkungan. Sampahnya kita buang ke tempat sampah, betul. Demikian untuk pembelajaran hari ini, anak-anak. Nanti untuk sila yang ketiga kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa kuota internetnya dihemat ya. Jangan main game-game online dulu. Kasihan orang tua. Nanti materi ini setelah kalian simak di YouTube, kalian baca. Tadi sudah menyimak dengan Pak Guru. Tolong materi tadi ditulis
di buku tulis kalian. Gambarnya tidak usah, cukup tulisannya saja. Ya, dari mulai tadi Pancasila dalam bahasa Sanskerta, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, kemudian sikap yang sesuai dengan Pancasila tapi yang berkaitan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nanti tolong disalin ya, di buku kalian masing-masing. Setelah selesai menyalin, tolong catatan kalian difoto ya, difoto kemudian kirim ke nomor Pak Guru ya. Nomor Pak Guru ini sudah Pak Guru cantumkan ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.